Tuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Baik ya. Nah, baik. Untuk pertemuan kita kali ini, kita kembali akan melaksanakan kelas kakap. Jadi untuk kelas 3 dan kelas 5 itu digabung ya, karena Bapak Guru kelas 5-nya Pak Rusmanto hari ini berhalangan hadir. Jadi sementara untuk kelas 3 dan kelas 5 dijadikan dalam satu kelas kakap ya. Baik. Jadi sebelum kita mulai, Masya mau menanyakan kabar. Bagaimana kabarnya kelas 3 semua? Baik? Ya, baik. Kelas 5 bagaimana kalian semua? Baik? Oke, alhamdulillah ya, baik semua ya. Ya, jadi sebelum kita mulai pelajaran, baik kelas 4, kelas 3, dan kelas 5 silakan untuk sama-sama kita berdoa bersama. Baik, untuk kelas 3 silakan dipimpin untuk membaca doa. Ya, silakan untuk membaca doa. Alhamdulillah. Baik. Bapak absen terlebih dahulu ya untuk kelas 3. Alan, Dinda, gini ya. Cinta, oh masuk kemana? Ya sakit ya? Oh oke, sakit ya. Ya baik. Ya, alhamdulillah. Jadi hanya Cinta yang sakit ya. Selebihnya masuk semua. Alhamdulillah. Baik, untuk kelas 3 silakan dibuka buku temanya, itu tema 5. Silakan dibuka di halaman 1. Ya. Halaman 1 silakan dibaca terlebih dahulu. Sambil menunggu kalian sedang membaca, literasi, baca mau kelas sudah dulu ya, bersama dulu ya. Dan silakan dibaca. Baik, oke kelas 5. Baik semua kabarnya ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kelas 5, Pasha mau absen dulu. Anak-anak yang hadir. Aisyah hadir. Hadir. Bimo hadir. Alhamdulillah hadir ya. Dedi, alhamdulillah. Berarti hadir semua ya, kelas 5 ya. Baik, sebelum kita memulai pelajaran, ya dibuka kembali buku temanya, ya. Dibuka buku temanya yaitu tema 9 halaman 87. Baik, sebelum Pasha akan membahas akan membahas tentang tujuan pembelajaran kita untuk kelas 5 ya, dengan kegiatan membaca teks bacaan. Kegiatan ekonomi sudah dapat menyebutkan bentuk usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia dengan tepat. Selanjutnya kalian bisa mengamati kegiatan ekonomi yang ada di yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kalian. Yang ketiga, tujuan pembelajarannya yaitu kalian dapat mengidentifikasi dan menuliskan kegiatan ekonomi dan produk unggulan masyarakat di lingkungan sekitar tempat. Tujuan pembelajarannya baik. Selanjutnya silakan dibuka buku temanya. Buka halaman 87. Baik, di situ ada kegiatan literasi yang membaca halaman 87. Silakan dibaca dari halaman 87 sampai halaman 92. Silakan dibaca. Sambil menunggu kalian membaca, Bapak mau ke kelas sebelah lagi ya untuk mengecek kelas 3. Baik, kelas 3 sudah selesai membacanya? Ya, coba lihat. Di halaman 1, televisi menayangkan acara parkiran cuaca. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang cuaca? Masya mau nanya nih, cuaca kemarin bagaimana ya? Yang kalian lihat? Hujan ya, akhir-akhir ini kita memang sering turun hujan ya di lingkungan kita. Ya, kan kalau lagi siang tuh biasanya itu apa tuh? Kalau ada matahari tuh biasanya tuh hangat, panas ya, hangat ya, antara hangat dan panas deh ya, kalau matahari itu ya. Nah, beda nggak antara cuaca pagi dan malam? Kasih tanya. Beda ya? Ya beda banget. Karena kalau cuaca pagi hari itu hangat, lebih ke nanti ada siang
sedikit panas karena ada apa? Ada matahari. Sedangkan kalau malam hari, ya tidak ada matahari, jadi keadaannya jauh berbeda dengan pagi hari atau siang hari. Jadi kalau malam hari itu terasa agak lebih dingin. Tuh. Baik, untuk kelas 3 dilihat di sini ada literasi. Silakan dibaca kembali tentang ayam membaca Udin dan Benny yang sedang bermain bola di lapangan. Silakan dibaca. Baik, sambil menunggu kalian membaca, Pasha mau kelas 5 lagi ya. Baik, sudah kelas 5? Sudah semua membacanya? Sudah ya. Nah, dari yang sudah kalian baca, di situ ada disebutkan tentang beberapa kegiatan ekonomi yang ada dalam masyarakat. Itu sudah apa aja yang mungkin sudah kalian baca? Ya, tentang kegiatan ekonomi ya. Yang pertama tadi apa di gambar pertama? Ya, di sini ada kegiatan pertanian. Ya. Nah, usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Nah, biasanya pertanian itu biasanya ada di mana tuh? Ya betul, negara-negara yang notabene adalah negara agraris ya, atau negara-negara yang dipenuhi pohonan, ya hutan, seperti pegunungan, seperti itu ya. Nah, hasil pertaniannya apa aja tuh biasanya? Ya betul, padi, ya ada teh, ada ubi, palawija dan sebagainya. Nah, yang kedua di sini ada kegiatan ekonomi apa? Ya perkebunan ya. Nah, perkebunan. Ya, usaha perkebunan ini biasanya perkebunan rakyat ya, dan perkebunan yang besar, yang menjadi dua ya. Ya, perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Ya, sedangkan kalau perkebunan besar ditujukan untuk ekspor sehingga pemasukan lebih bisa bagi negara kita. Nah, contoh hasil perkebunan atau lihat apa aja? Coba ada yang bisa sebutkan? Ya betul, kelapa sawit dan juga dengan ya kelapa, tebu, serta perkebunan aren. Baik, selanjutnya ada kegiatan ekonomi yang terdapat di peternakan. Betul. Nah, di sini coba lihat apa artian peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Nah, biasanya kalian itu apa aja sih? Ya, ayam, kan kita bisa suka melihat gitu ya. Ada peternakan ayam. Ada apa lagi selain ayam? Ya, sapi, ada peternakan sapi ya. Ya, dan sebagainya. Oh ya, kambing. Ini lupa juga tuh kambing itu ya, yang punya kambing di rumah ya. Suka beternak kambing, biasanya engkongnya yang paling orang tuanya ya. Baik, selanjutnya ada di sini kegiatan ekonomi, yaitu adalah ya yang keempat adalah perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Ada yang punya kolam di rumahnya? Ya, biasanya itu ikan apa itu yang dibudidayakan oleh perikanan untuk dijual kembali? Iya betul, lele salah satunya ya. Mau punya bapaknya ya? Ya bapaknya ya. Selanjutnya apa aja? Apalagi? Ikan gurame, betul, bawal dan lain sebagainya. Baik, yang kelima ada kegiatan ekonomi yang di situ adalah kehutanan. Nah, kegiatan usaha ekonomi ini dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Jadi reboisasi itu menanam kembali pohon-pohon yang telah ditebang. Ya, contoh hasil usaha kehutanan antara lain kayu rotan, damar, dan kemenyan. Ya, selanjutnya ada usaha pertambangan. Ya, pertambangan banyak ya. Biasanya pertambangan ini memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Yang ada biasanya kalau usaha pertambangan ini mereka mengambilnya dari mengebor dari bumi ya. Contoh tambang antara apa saja bisa disebutkan? Ya, betul, emas, minyak bumi atau batu bara. Dan yang ketujuh ada perindustrian, nah yang agak modern. Ya, di sini industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah ya bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Betul. Contoh hasil industri apa aja tuh?
Ya contoh misalnya yang kita pakai nih, pakaian, ya udah gitu yang makanan-makanan yang dalam kaleng tuh ya sarden seperti itu ya, termasuk dari hasil dari usaha ekonomi yang bergerak dalam usaha industri ya. Selanjutnya yang 8 ada perdagangan. Nah, siapa yang orang punya berdagang? Oh banyak ya yang orang tua berdagang. Perdagangan, pengertian perdagangan adalah kegiatan yang bertujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen ya. Contohnya misalkan pertanian, peternakan ya, menjual dan langsung mendistribusikannya kepada konsumen. Dan terakhir adalah usaha kegiatan ekonomi yaitu jasa. Baik ya. Jadi berapa semua? 9 ya. Dan dari pembahasan ini ada yang mau bertanya? Ada. Silakan di halaman 92 kalau tidak ada bertanya di halaman 92 dan kalian kerjakan ya latihan ini hasil identifikasi untuk mengetahui kegiatan masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, di sini kalian ditugaskan untuk pengamatan dan kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat tempat tinggalmu. Jadi kalian harus mewawancarai ya pedagang-pedagang yang ada di sekitar kalian dan apa saja produk-produk unggulannya. Baik. Dan itu untuk tugasnya. Jadi dari hasil pembahasan kita tadi apa saja tentang usaha kegiatan ekonomi apa saja tuh tadi ada berapa? Ada 9 ya jumlahnya ya. Ada perdagangan, perikanan, kehutanan ya dan lain sebagainya. Nah, baik kalau sudah sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Nanti tugasnya dikerjakan di rumah. Baik itu PR ya. Nah, PR-nya yaitu kalian mengidentifikasi dan menanyakan tentang hal-hal yang usaha kegiatan ekonomi di sekitar kalian, di rumah kalian ya. Baik, kalau sudah silakan rapi-rapi. Dan kalau sudah rapi semua, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Silakan pulang. Baik, untuk kelas 3 sudah selesai ya. Nah, lihat di halaman 3. Nah, di halaman 3 dan halaman 2. Dan setelah kalian membaca ya tentang si Udin dan Dennis dan main bola, ya ketika kalian sore itu cuacanya bagaimana yang dirasakan oleh Denny dan Udin? Ya betul, sejuk ya, karena sepoi-sepoi ya, karena udaranya itu sejuk ya, banyak angin ketika Udin dan Denny itu sedang main bola. Nah, tapi ketika mendung, awan hitam menutupi matahari dan itu disebut dengan perubahan cuaca. Betul. Dan baik, apa saja yang sudah kita bahas hari ini? Ya, kelas 3 kita sudah membahas tentang perubahan dan perakiraan cuaca ya. Jadi cuaca itu dapat berubah-ubah dengan kondisi yang terjadi di sekitarnya. Contoh dari udara pagi ke udara sore atau udara malam berbeda nggak? Ya berbeda ya. Jadi kesimpulannya cuaca itu dapat berubah-ubah. Tuh. Ya sampai sini kan menanyakan tidak untuk kelas 3? Tidak. Mudah-mudahan sudah paham semua ya tentang pembelajaran kita kali ini tentang cuaca. Ya sampai sini silakan dirapikan bukunya. Kalau sudah dirapikan, silakan ketua kelas untuk mengumpulkan. Baik, untuk kelas 3 silakan